Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benua Amerika Selatan. Bagaimana karakteristik benua Amerika Selatan? Benua Amerika Selatan terletak di bagian selatan dari dua benua yang ada di belahan bumi barat. Panjang benua ini mencapai 7.640 km, mulai dari Punta Galimas, Kolombia di utara, sampai Cape Horn, Chile di selatan. Tempat terlebar terletak berdekatan dengan ekuator yang mencapai 5.300 km dari timur ke barat. Dilihat dari bentuknya, benua Amerika Selatan mirip sebuah mangkok. Menurut sejarah geologi, benua ini pernah menyatu dengan benua Afrika. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah peta benua Amerika Selatan. Secara topografis, benua Amerika Selatan dapat dibagi menjadi 3 wilayah utama, yaitu Cordillera Amerika Selatan, Pegunungan Andes, dataran rendah bagian dalam, interior lowland, dan perisai benua, continental shield. Perisai benua di bagian timur benua dipisahkan oleh dataran tinggi Guyana dan dataran tinggi Brasilia. Wilayah di sebelah dalam benua terbentang dataran rendah mulai dari Ilanos, barat laut dataran tinggi Guyana, di sebelah utara ke arah selatan melalui selva basin Amazon dan Gran Chaco sampai Pampa, Argentina. Cordillera besar yang terletak sejajar dengan pantai Pasifik tersusun atas rangkaian pegunungan Andes serta gabungan lembah dan plato. Sejumlah puncak dari pegunungan Andes tertutup salju. Gunung Aconcagua di Argentina merupakan puncak tertinggi di belahan bumi barat benua Amerika. Pegunungan Andes merupakan wilayah aktif gempa sehingga sering terjadi gempa. Gunung-gunung api yang saat ini ada di sana sebagian besar tidak aktif. Patagonia merupakan wilayah plato semi-arid yang berangin. Wilayah ini terbentang di sebelah timur pegunungan Andes di selatan Argentina. Di bagian utara Chile terbentang padang pasir Atacama yang gersang. Di benua Amerika Selatan, sistem sungai besar bermuara di Samudra Atlantik dan Laut Karibia. Sungai-sungai yang ada dari utara ke selatan adalah Sungai Magdalena, Orinoco, Amazon, dan Paraguay Panama. Sementara yang bermuara ke Samudra Pasifik, sungai-sungainya pendek. Danau Titicaca merupakan danau terbesar di benua Amerika Selatan. Danau ini terletak di perbatasan negara Peru dan Bolivia. Mengapa bukan Danau Maracoibo yang terbesar di benua Amerika Selatan? Ternyata Danau Maracoibo berhubungan langsung dengan Laut Karibia, sehingga lebih tepat disebut sebagai teluk. Kalian bisa lihat di gambar ini. Ini adalah danau terbesar di Amerika Selatan, Danau Titicaca. Karakteristik benua Amerika Selatan. Yang pertama, Pegunungan Andes di Amerika Selatan membentuk sistem gunung tertinggi kedua di bumi, di sebelah Himalaya. Mt. Aconcagua adalah puncak tertinggi dari sistem gunung Andes. Yang kedua, air terjun tertinggi dapat ditemukan di Amerika Selatan, yaitu Angel Falls. Yang ketiga, Amerika Selatan adalah rumah bagi sungai terbesar dengan volume air, yaitu Sungai Amazon. Nama Amazon berasal dari nama penduduk asli Amerika untuk sungai Amazono yang berarti gelombang besar. Yang keempat, Amerika Selatan juga merupakan rumah anaconda, salah satu ular terbesar di dunia. Yang kelima, 2 gunung berapi tertinggi di dunia ditemukan di Amerika Selatan, yaitu Mt. Chimborazo dan Mt. Cotopaxi. Yang keenam, danau tertinggi di dunia, Danau Titicaca, terletak di Amerika Selatan. Itu dapat ditemukan pada ketinggian lebih dari 3.800 meter. Yang ketujuh, Brasil, negara di Amerika Selatan, adalah produsen kopi terbesar di dunia. Batas-batas benua Amerika Selatan.
Di sebelah barat benua Amerika Selatan adalah Samudra Pasifik, sedangkan di sebelah timurnya adalah Samudra Atlantik. Di sebelah utara benua Amerika Selatan adalah Laut Karibia dan benua Amerika Utara. Berdasarkan jumlah penduduk, benua Amerika Selatan yang memiliki jumlah penduduk sebanyak hampir 400 juta jiwa ini menduduki peringkat kelima setelah benua Eropa. Kalian bisa perhatikan tabel ini. Ini adalah tabel nama-nama negara di Amerika Selatan. Yang pertama Argentina, yang kedua Bolivia, yang ketiga Brasil, yang keempat Chili, yang kelima Kolombia, yang keenam Ekuador, yang ketujuh Guyana, yang kedelapan Paraguay, yang kesembilan Peru, yang ke-10 Suriname, yang ke-11 Uruguay, dan yang ke-12 adalah Venezuela. Bagaimana keadaan penduduk di Amerika Selatan? Penduduk Amerika terdiri atas penduduk asli, penduduk pendatang, dan penduduk campuran. Penduduk aslinya adalah suku Eskimo dan Indian, sedangkan penduduk pendatangnya berasal dari berbagai benua yang terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Negroid dari Afrika, ras Mongolia dari Asia, dan ras Kaukasoid yang berkulit putih dari Eropa. Dalam perkembangannya, penduduk pendatang dan penduduk asli saling berbaur, hidup bersama, sehingga dapat dijumpai adanya penduduk campuran. Penduduk Amerika menganut beragam agama. Agama dengan jumlah pemeluk terbanyak ialah Katolik Roma, yang pemeluknya terbesar di seluruh kawasan Amerika Selatan. Di Amerika Utara, pemeluk agama Kristen Protestan. Agama lainnya yang dipeluk oleh penduduk Amerika meliputi Yahudi, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, serta kepercayaan animisme yang masih banyak dianut oleh suku Indian. Bagaimana kondisi iklim benua Amerika Selatan? Benua Amerika memiliki iklim yang beragam, yaitu yang pertama, iklim kutub, yakni iklim yang berciri musim dingin yang panjang dan musim panas yang sangat pendek. Iklim ini memengaruhi daerah paling utara. Yang kedua, iklim subtropis, yakni iklim yang berciri adanya 4 musim. 4 musim tersebut ialah musim dingin, semi, panas, dan musim gugur. Iklim ini meliputi kawasan sebelah selatan kawasan paling utara. Yang ketiga, iklim tropis, yakni iklim yang berciri curah hujan tinggi, kelembaban tinggi, dan suhu yang panas sepanjang tahun. Iklim tropis meliputi sebagian besar kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Yang keempat, iklim gurun, yakni iklim yang berciri perubahan suhu yang selalu berubah-ubah dengan cepat serta curah hujan yang rendah. Iklim ini meliputi kawasan-kawasan yang berada di balik pegunungan. Bagaimana flora dan fauna di benua Amerika Selatan? Fauna Amerika Selatan terdiri dari berbagai macam hewan unik yang berkembang dalam isolasi relatif. Isolasi dari Amerika Selatan telah berakhir tiba-tiba beberapa juta tahun yang lalu ketika tanah genting Panama terbentuk, memungkinkan migrasi hewan skala kecil yang akan mengakibatkan pertukaran besar Amerika. Contoh faunanya adalah lama, jaguar, piranha, dan toko taucan. Di Amerika Selatan, perkebunan dan peternakan merupakan bagian penting dari perekonomian. Kopi, coklat, tebu, nanas, dan pisang tumbuh di wilayah tropis dan subtropis. Kalian bisa lihat di gambar ini, gambar pertama adalah lama, yang kedua jaguar, yang ketiga toko taucan, dan yang keempat adalah piranha. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.